Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara yang terkasih, Timotius adalah salah satu tokoh muda yang memiliki kualitas hidup rohani yang sangat baik. Karena kesetiaan dari Timotius dan ketekunannya dalam melayani Tuhan sudah teruji, maka Timotius dipercaya Tuhan untuk tugas pelayanan yang jauh lebih besar, yaitu menjadi rekan kerja dari Rasul Paulus. Kualitas hidup rohani Timotius tidak terbentuk secara kebetulan atau terjadi secara instan, tetapi merupakan hasil dari didikan dan juga benih iman yang ditanamkan oleh keluarganya. Di sini jelas saudara bahwa orang tua atau keluarga inti itu memiliki pengaruh terbesar bagi pertumbuhan rohani anak-anaknya. Selain bertanggung jawab penuh untuk memenuhi keperluan jasmani dari anak-anak, orang tua harus mampu menjalankan perannya sebagai guru bagi anak-anaknya. Pengajaran dalam keluarga adalah pengajaran yang pertama dan yang terutama, saudara. Yang sering terjadi, justru banyak orang tua hanya memanjakan anak-anaknya dengan materi, dengan uang, dengan harta benda, tapi mereka justru lupa dan bahkan kurang memperhatikan makanan rohani dari anak-anaknya. Setiap orang tua memperoleh mandat dari Tuhan untuk menjadi pengajar bagi anak-anaknya, atau yang dikenal sebagai mandat Shema. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ulangan 6 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Tujuan dari pengajaran ini adalah supaya anak-anak itu hidup takut akan Tuhan. Karena itu orang tua harus mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang kepada anak-anaknya. Saudaraku, bukan perkara yang mudah memang bagi orang tua untuk menanamkan benih iman dan mengajar kebenaran kepada anak-anaknya apabila orang tuanya belum mampu jadi teladan. Nah, perilaku orang tua dalam keseharian itu jauh lebih bermakna dan mudah diingat oleh anak daripada nasihat atau perkataan atau teguran yang terus-menerus, sebab seorang anak cenderung meniru perilaku orang tuanya atau terkondisi untuk melakukan hal-hal yang dilihatnya. Karena itu ingatlah saudara, kita perlu menjadi teladan bagi anak-anak kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah yang kembali mengajar kami, bahkan sekaligus menegur setiap kami, terutama bagi setiap keluarga-keluarga yang memiliki peran utama untuk memperhatikan keadaan rohani setiap anak-anaknya, setiap anggota keluarganya. Mari Tuhan, beri kemampuan bagi setiap orang tua, beri hikmat bagi mereka untuk mengingat panggilan dan tanggung jawab, yaitu menjadi pengajar bagi anak-anak. Hidup bukan hanya dari perkataan dan nasihat dan teguran, melainkan jadi teladan bagi anak-anaknya dari perkataan maupun dari perbuatan sehari-hari. Tuhan, mampukan setiap anak-anak supaya mereka benar-benar berusaha, supaya mereka benar-benar hidup takut akan Tuhan dan memberi diri untuk dibimbing, diajarkan firman Tuhan oleh orang tua mereka. Berkati setiap rumah tangga yang ada, mereka yang mendengarkan firman Allah saat ini. Mari Tuhan, Engkau mampukan mereka sebagai orang tua, mampukan mereka sebagai anak-anak, dan biar damai sejahtera Tuhan melimpah bagi setiap keluarga,
pendengar Bread of Life Audio dimanapun berada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kasih dan kesetiaan Tuhan tercurah bagi semua pendengar Bread of Life Audio dan keluarganya, dan biarlah keluarga-keluarga ini hidup jadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.